Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putu Gede Surya Cipta Nugraha. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi tunneling. Untuk proses konfigurasinya nanti saya akan menggunakan aplikasi simulasi jaringan yaitu Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, mungkin saya dapat memberikan informasi sedikit tentang pengertian dari tunneling dan bagaimana konsep kerja dari tunneling. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari tunneling. Tunneling adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membuat sambungan atau koneksi privat point to point melalui jaringan internet atau publik, sehingga paket data yang diantar bebas dari gangguan dan lebih aman. Kenapa disebut dengan tunneling? Karena kita membangun sebuah terowongan atau jalur khusus yang digunakan untuk mengirim sebuah data dari pengirim ke penerima, tetapi data tersebut sebenarnya juga melintasi jaringan umum. Nah, dalam proses komunikasi data atau pengiriman data dalam menggunakan jaringan internet, di sini kan kita pasti akan menggunakan jaringan yang sifatnya publik atau jaringan yang sifatnya umum. Nah, yang biasa kita kenal dengan istilah internet. Jadi di sini kita nantinya akan membangun sebuah terowongan, kita akan membangun sebuah jalur khusus ya, yang sifatnya itu privat ya. Yang mana di jalur tersebut hanya orang-orang atau user-user yang memiliki hak akses yang hanya bisa melewati jalur tersebut. Jalur itu sifatnya point to point. Jadinya point to point di sini adalah dari titik A ke titik B atau dari pengirim ke penerima. Oke, selanjutnya tunneling dan VPN. Tunneling adalah dasar dari VPN ya. Jadi kebanyakan orang mengasumsikan atau memiliki pendapat bahwa tunneling itu sama dengan VPN. Di sini dapat saya sampaikan bahwa tunneling itu dasar dari VPN. Jadi tunneling dan VPN itu berbeda. VPN adalah suatu koneksi aman antara suatu jaringan ke jaringan lain melalui jaringan internet atau publik secara privat. Kenapa dikatakan privat? Karena hanya orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Nah, dari pengertian VPN yang saya sampaikan tadi dan pengertian dari tunneling yang sebelumnya sudah saya sampaikan, itu memiliki kemiripan ya. Beda tipis dari pengertiannya. Jadi sama-sama menggunakan jaringan komunikasi secara privat, tetapi melalui jaringan internet atau publik. Yang paling membedakan antara tunneling dengan VPN adalah kemampuan untuk mengakses resource yang berada di jaringan lokal secara berbeda. Di sini saya akan memberikan gambaran sedikit tentang VPN, di mana pada koneksi VPN, komputermu akan mendapatkan IP lokal dari server VPN dan mendapat perlakuan serta hak akses yang sama dengan komputer lokal di mana server VPN-mu berada. Kalau saya berikan contoh seperti ini. Pada hari ini, saya cuti atau libur dalam bekerja. Tetapi pada hari ini juga ternyata di tempat saya bekerja sistemnya mengalami gangguan. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut saya menggunakan teknologi VPN. Jadi nanti ketika komputer saya connect dengan komputer yang berada di kantor saya, jadinya komputer saya akan mendapatkan IP lokal dari server VPN dan mendapatkan perlakuan serta hak akses yang sama. Nah, jadi diasumsikan saya yang berada di rumah ini berada di kantor, gitu. Karena komputer saya mendapatkan IP lokal dari server VPN seperti itu.
Sedangkan pada tunneling, komputermu tidak mendapatkan IP lokal dari server tunnelmu. Kamu hanya bisa memanfaatkan tunnel atau jalur atau port yang terbentuk antara tunnel server dan komputermu. Nah, di sini dari tunnelingnya itu sendiri, kita hanya membuat jalurnya saja, kita hanya membuat tunnelnya saja, atau kita hanya membuat terowongannya saja. Ya. Jadi di sini bedanya kalau VPN, nah kita sudah menjalankan sebuah teknologi ya untuk mengakses. Nah, sedangkan dari tunnelnya sendiri itu kita hanya membuat jalurnya saja, yang mana nanti jalur tersebut kita bisa menggunakan untuk proses pengiriman data maupun proses VPN nantinya di sana, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan ilustrasi agar lebih paham dari sebuah tunneling. Ya. Di sini ada gambar atau ilustrasi ya dari jaringan yang sederhana. Di sini pada sisi kiri ini ada kantor ya, kantor yang memiliki cabang di Surakarta. Sedangkan di sisi kanan di sini ada kantor yang memiliki cabang juga di Surabaya. Secara umum proses komunikasi antar cabang dari Surakarta dan Surabaya itu menggunakan jaringan umum atau yang biasa kita kenal dengan internet seperti ini. Nah, tetapi ada suatu kondisi yang mana dari kedua cabang ini harus mengirim data, tetapi data itu bersifat rahasia. Nah, jadinya kita bisa membangun sebuah tunnel atau terowongan yang sifatnya ini private atau khusus ya di antara jaringan yang umum atau internet. Kita bayangkan saja ya, dari cabang ini, dari cabang Surakarta ingin mengirimkan data suatu perusahaan yang sifatnya rahasia melalui jaringan umum, maka sudah dapat kita bayangkan bahwa data tersebut rawan dari aksi pencurian data. Maka dari itu, kenapa data yang sifatnya rahasia harus dikirim menggunakan VPN dan tunnel, supaya data yang kita kirimkan tersebut aman dan sampai kepada penerima tanpa terjadinya pencurian data. Nah, kurang lebih itu alasan mendasar kenapa sih kita harus membangun sebuah tunnel ya, dalam proses komunikasi data. Nah, mungkin untuk kehidupan sehari-hari, ilustrasinya yang paling cocok di sini adalah jalur tol ya, karena dalam jalur tol itu pasti ada jalur umum ya. Jalur umum itu adalah jalur yang biasanya kita lewati. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus melewati jalur tol. Ya, misalkan kita menghindari yang namanya keramaian atau kemacetan di jalan. Yang kedua, misalkan kita ingin cepat sampai ke tujuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang mana jalur tol itu sendiri sebenarnya berada di jalur umum gitu. Berada dalam jalur umum, nah tapi dia khusus di sini. Jalur tol itu sifatnya dia khusus gitu, yang sama-sama menghubungkan dari titik A ke titik B. Ya, kurang lebih ilustrasi dari tunneling itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sekarang kita langsung masuk ke konfigurasi. Oke. Untuk konfigurasinya di sini saya sudah membuat desain jaringan sederhana ya. Di sini sudah saya berikan tanda kotak berwarna biru dan berwarna orange ya. Itu menandakan bisa kita bilang ini nanti kantor cabang A dan kantor cabang B, yang mana nanti dalam proses komunikasinya
kita akan menggunakan jalur tunneling. Jalur tunneling ini sudah saya berikan tanda merah di sini. Oke, untuk perangkatnya sendiri ya, di sini ada 4 komputer yang saya gunakan. Ya. Ada 2 switch dan ada 3 buah router. Dari masing-masing perangkat sudah saya berikan loop alamat IP, ya, alamat IP di sini, yang mana nanti alamat IP ini akan kita gunakan atau kita akan settingkan ke dalam masing-masing perangkat. Oke, kita mulai saja. Ya. Jadi langkah yang pertama, ya, kita akan menyeting alamat IP ke masing-masing perangkat. Ya. Jadi saya mulai dari komputer yang berada di kantor A, ya, kantor cabang A atau kotak yang berwarna biru. Saya mulai dari sini. Oke, untuk komputernya di double klik saja. Nanti pilih desktop, ya, desktop, lalu IP configuration. Ya. IP address-nya kita gunakan 192.168.1.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, di sini kita membutuhkan gateway ya, karena nantinya kita akan berkomunikasi dengan beda segmen atau beda network, dan ada router juga. Nah, untuk gateway-nya sudah kita tentukan di sini, yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah kita close. Sekarang kita masuk ke komputer yang kedua di kantor cabang A. Ya. Sama, pilih desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.3. Subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway sama, yaitu 192.168.1.1. Kita close. Oke, untuk komputer sudah. Sekarang kita masuk ke router di ini, double klik saja, double klik, lalu kita pilih config. Tapi untuk alamat IP kita pastikan dulu ya, dia menggunakan fast header dari mana. Ya. Jadi untuk router ke komputer yang di bawahnya ini menggunakan fast header net 0/1, sedangkan untuk router ke sesama router itu menggunakan fast header net 0/0. Jadi kita dapat di sini fast header 0/1 ini yang menghubungkan router dengan komputer yang ada di bawahnya. Kita berikan alamat IP 192.168.1.1. Jangan lupa kita centangkan on. Di sini kita dapat lihat tanda panah yang berwarna merah tadi sudah berwarna hijau. Selanjutnya ini fast ethernet yang menghubungkan ke router di tengah, itu menggunakan alamat IP yang sudah kita tentukan juga, yaitu 10.10.10.1. Nah, port status kita centangkan on. Oke, sudah. Sekarang kita ke router yang tengah, ya, router yang tengah. Kita double klik saja routernya, lalu pilih config. Ya. Kita pastikan dulu fast ethernetnya. Untuk router kantor cabang A itu menggunakan fast ethernet 0/0, sedangkan untuk menghubungkan ke router kantor cabang B itu menggunakan fast ethernet 0/1. 0/0 ini untuk menghubungkan ke router kantor cabang A. Alamat IP-nya sudah kita tentukan juga, yaitu 10.10.10.2. Kita centangkan on. Oke, di sini sudah menyala ya. Jadinya router tengah dengan router kantor cabang A itu
sudah terhubung ya, ini sudah berwarna hijau. Sekarang kita settingkan alamat IP ke router kantor cabang B, yaitu 20.20.20.2. Kita centang on. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke router kantor cabang B ya. Kita cek dulu. Nah, ternyata fase.net garing 0 itu untuk menghubungkan router kantor cabang B dengan router yang di tengah ya. Jadi kita double klik saja routernya, lalu config fase.net garing 0 ya. Kita masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan tadi, 20.20.20.1, lalu kita centang on. Di sini dapat kita lihat jalur dari router tengah dengan router kantor cabang B itu sudah berwarna hijau ya. Sekarang kita settingkan alamat IP untuk menghubungkan router dengan segmen komputer yang di bawahnya. Alamat IP-nya juga sudah kita tentukan, yaitu 192.168.2.1. Kita centang on. Oke ya, ini dapat kita lihat jalurnya sudah dari merah sekarang sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan setting alamat IP pada komputer di kantor cabang B ya. Ini juga sudah kita tentukan alamat IP-nya di desktop, IP configuration, yaitu 192.168.2.2, standar masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway ya sudah kita tentukan juga ya. Ini default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Oke, sudah. Sekarang kita ke komputer yang kedua di kantor cabang B. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.2.3. Untuk default gateway yaitu 192.168.2.1. Oke, dengan ini semua alamat IP pada komputer dan router sudah kita konfigurasi. Sekarang kita tes untuk mengirimkan pesan. Saya akan coba dari komputer kantor cabang A dengan sesama komputer di kantor cabang A ya. Kita lihat hasilnya sudah sukses. Berarti alamat IP kita sudah benar kita settingkan. Sekarang dari komputer kantor cabang B ke sesama komputer di kantor cabang B, oke, sama juga sudah sukses. Sekarang dari komputer kantor cabang A ke komputer cabang B. Nah, ini failed ya atau gagal. Nah, karena disebabkan IP-nya berbeda segmen di sini. Nah, jadi untuk itu kita akan melakukan proses routing ya, proses routing. Nah, untuk proses routingnya sendiri di sini saya menggunakan yang dinamik ya, menggunakan yang model RIP atau RIP. Saya mulai dari router kantor cabang A, double klik saja, lalu kita pilih routing, pilih yang RIP. Di sini kita masukkan networknya ya. Yang pertama kita masukkan networknya adalah jalur yang menghubungkan router kantor cabang A dengan router yang tengah, jalur ini ya. Networknya adalah 10.10.10.0. Kita add saja, lalu kita masukkan network segmen komputer yang berada di bawah dari router kantor cabang A ya. Di sini networknya adalah 192.168.1.0.
Oke, sudah. Sekarang kita ke router yang di tengah ya. Kita pilih routing grid. Nah, yang pertama kita masukkan network dari router tengah ke router kantor cabang A. Jalur ini networknya adalah 10.10.10.0 F. Selanjutnya masukkan jalur ya dari router tengah ke router kantor cabang B ya. Di sini networknya adalah 20.20.20.0. lalu kita add seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke router kantor cabang B ya. Kita pilih grid. Yang pertama kita masukkan network dari router kantor cabang B ke router yang di tengah ini ya. Networknya ini adalah 20.20.20.0. Kita add saja, lalu masukkan network dari segmen ya, segmen komputer yang berada di bawah dari router kantor cabang B, yaitu networknya adalah 192.168.2.0. Oke, proses routing dinamik dengan model RIP sudah kita lakukan. Sekarang kita coba untuk mengirimkan pesan dari kantor cabang A ke kantor cabang B. Kita coba lagi sekali. Oke, sudah sukses ya. Sekarang kita coba dari komputer yang satunya. Sekarang kita coba lagi sekali. Oke, sudah sukses ya. Jadi proses fail atau gagal yang sebelumnya terjadi itu karena masih tahap pengenalan ya, masih tahap pengenalan. Nah, selanjutnya tinggal di testing ulang aja proses pengiriman pesannya. Jika sudah benar, pasti hasilnya akan sukses. Oke. Ya. Dengan ini komputer yang berada pada kantor cabang A itu sudah berhasil mengirimkan pesan ke komputer kantor cabang B ya. Dapat kita ambil kesimpulannya bahwa cabang A dan cabang B sudah berhasil melakukan proses komunikasi seperti itu ya. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana sih jalur proses komunikasinya ya. Nah, jadi saya double klik aja salah satu komputer ya. Di sini saya menggunakan komputer yang berada pada kantor cabang A ya. Double klik saja lalu pilih command prompt. Nah, perintahnya di sini tracer, masukkan alamat IP dari komputer yang dituju ya. Di sini ke cabang B yaitu 192.168.2.2. Oke, perintah tracer di sini agar kita mengetahui jalur mana sih yang dilewati oleh pesan yang kita kirim seperti itu. Nah, di sini komputer yang berkomunikasi adalah komputer ini ya, dari komputer cabang A ke cabang B. Alamat IP-nya 1.2 ke 2.2. Setelah kita melakukan proses tracer ya ke alamat IP 192.168.2.2, kita mengetahui bahwa pesan tersebut akan melewati alamat IP 192.168.1 ini yang berada pada router ini, lalu selanjutnya ke
10.10.10.2 ya, ini berada di router yang di tengah. Selanjutnya ke 20.20.20.1 ya, itu berada di router yang komputer cabang B, baru akan sampai ke tujuan, yaitu 192.168.2.2 komputer ya. Jadi secara umum proses komunikasinya seperti itu ya. Jadi pesan akan naik ke router, lalu singgah ke router tengah, lalu ke router B, baru pesan tersebut akan turun ke tujuan ya. Di sini tujuan adalah 2.2. Nah, seperti itu komunikasi secara umum. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses konfigurasi tunnel ya. Tunnel atau tunneling. Nah, di sini pada desain saya sudah memberikan tanda kotak ya, tanda kotak berwarna merah di sini ya, yang mana ini adalah simbol dari tunnel atau tunneling ya. Ini jalurnya akan sifatnya khusus atau private ya. Di sini kita juga sudah tentukan alamat IP yang akan kita pasangkan pada jalur private yang nanti akan kita bangun, yang mana pada interface tunnel A ya, tunnel A yang isi kantor cabang A, kita akan menggunakan alamat IP 50.50.50.1, sedangkan untuk di sisi kantor cabang B akan menggunakan alamat IP 50.50.50.2 seperti itu ya. Kita langsung aja masuk ke konfigurasinya ya. Kita setting pada router kantor cabang A terlebih dahulu ya. Kita double klik saja routernya, lalu kita pilih CLI. Oke, sintaknya yang pertama ini konfigur terminal ya, konfigur terminal. Setelah kita masuk ke konfigurasi, sintak yang pertama yaitu interface tunnel 1 ya. Di sini sintaknya adalah interface tunnel 1 ya. Di sini kita akan membangun tunnelnya. Kita berikan nama tunnel tersebut adalah tunnel dengan ID 1 ya, enter saja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan alamat IP kepada tunnel yang sudah kita buat tadi dengan perintah IP address. Masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan, yaitu 50.50.50.1 ya, dengan subnet max 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan memberikan informasi kepada router pas Ethernet mana yang nantinya akan menjadi sumber. Di sini yang menjadi sumbernya adalah pas Ethernet. Kita dekatkan saja kursornya pas Ethernet 0/0. Ini akan menjadi sumber ya. Jadi perintahnya tunnel source pas Ethernet 0/0. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan destination-nya atau tujuannya. Nah, ini sudah menjadi sumber ya. Sekarang untuk destination atau tujuannya itu berada di sisi lain, yaitu kantor cabang B. Nah, ini ya. Nah, pas Ethernet 0/0 dengan alamat IP 20.20.20.1. Oke, sekarang perintahnya untuk menentukan destination yaitu tunnel destination
kita masukkan alamat IP dari destination-nya, yaitu 20.20.20.1. Jadi alamat IP-nya. Untuk source kita masukkan fase internetnya, sedangkan untuk destination kita masukkan alamat IP-nya. Oke, sudah. Nah, itu proses pembangunan atau pembuatan sebuah tunnel pada router kantor cabang A. Sekarang kita cek saja apakah tunnel kita sudah ready, benar-benar sudah ready. Jadinya kita bisa menggunakan perintah show IP interface, brief. Oke. Di sini dapat kita lihat ya, tunnel dengan ID 1 dengan alamat IP 50.50.50.1. ya. Ini statusnya sudah yes ya. Statusnya juga sudah up. Berarti tunnel dengan ID 1 pada router kantor cabang A ini sudah ready. Berarti kita sudah berhasil membangun tunnelnya. Sekarang kita akan membangunkan tunnel pada router kantor cabang B. Caranya sama, jadi di double klik saja routernya, lalu pilih CLI. Ya, jadi di sini di enable dulu, lalu configure terminal. Oke, sekarang kita buat ID tunnelnya, interface tunnel 1, yang mana tunnel tersebut akan kita berikan alamat IP address, sudah kita tentukan juga di sini, yaitu IP address 50.50.50.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke. Sekarang kita akan menentukan yang menjadi tunnel source-nya, yaitu tunnel source. Pertama kita cek dulu pas internet yang digunakan. Ya, di sini 0 dari 0, berarti tunnel source-nya adalah fast ethernet 0 dari 0. Enter. Nah, sekarang kita akan menentukan destination-nya ya, yang dituju, yaitu tunnel destination yaitu 10.10.10.1. Ini akan menjadi destination-nya. Kita enter saja ya. Jadi dapat saya sampaikan lagi, untuk tunnel source kita gunakan fase internetnya, sedangkan untuk destination kita menggunakan alamat IP dari yang dituju. Oke, kalau ini sudah ya, kita sudah berhasil membangun. Sekarang kita cek untuk memastikan. Perintahnya sama, show IP interface brief. Oke, dapat kita lihat pada router kantor cabang B ya, tunnel dengan ID 1 sudah berhasil kita bangun dengan alamat IP 50.50.50.2 dengan status up ya, dengan status up. Oke, sekarang kita tes menggunakan tracer ya. Ini kita double klik saja komputer ya. Komputer di sini akan menggunakan komputer kantor cabang A, jadi ya, nanti tinggal pilih command prompt. Jadi sama tracer
tujuannya adalah 192.168.2.2 itu komputer yang berada pada kantor cabang B. Setelah kita lihat, nah, dari hasil tracer ini ternyata proses pengiriman pesannya masih normal dalam artian ketika pesan itu dikirim, dia masih melewati router dengan alamat IP 1.1, lalu ke router di tengah dengan alamat IP 10.2, lalu turun ke sini ke router kantor cabang B dengan alamat IP 21 untuk tujuan. Itu kita bisa lihat pada tracernya ya, masih berjalan normal. Dia proses pengiriman pesannya belum menggunakan tunnel yang sudah tadi kita bangun. Ya, untuk itu kita akan melakukan proses konfigurasi kembali tambahan lagi sedikit pada masing-masing router yang di kantor cabang A maupun kantor cabang B. Kita mulai dari router kantor cabang A sedikit saja. Ya. Konfigurasinya adalah melakukan routing atau IP route ya. Di sini kita harus memberikan informasi ke router bahwa untuk proses pengiriman pesan nanti harus menggunakan tunnel yang sudah kita bangun. Nah, lebih seperti itulah bahasanya. Jadi jumlahnya di sini IP route ya. IP route 192.168.2.0 ya. 2.0 itu adalah network yang berada pada segmen router komputer B ya, ini kantor B. Networknya 2.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0 ya. Kita masukkan IP dari tunnelnya ya, tunnelnya ini, tunnelnya yang sudah kita tentukan, yaitu 50.50.50. Oke ya, di sini kita sudah melakukan konfigurasi penambahan IP route pada router kantor cabang A ya, memberikan instruksi ke router kantor cabang A bahwa nanti untuk proses pengiriman pesannya bisa menggunakan tunnel ya, dengan alamat IP 50.50.2 yang nantinya akan menuju segmen network 192.168.2.0 yaitu dari sisi komputer. Oke, sekarang kita masuk ke router kantor cabang B. Kita lakukan hal yang sama juga, konfigurasi IP route. Jadi kita masuk ke konfigur terminal ya, lalu perintahnya IP route ya, kita masukkan segmen network ya, dari komputer ya, dari kantor cabang A yaitu 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan alamat IP dari tunnelnya ya, yaitu di sini adalah 50.50.50.1. Sudah. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes untuk pengiriman pesannya ya. Jadi saya tes mengirimkan pesan dari komputer kantor cabang A ke komputer kantor cabang B ya, ini masih fail. Kita tes lagi sekali kita tes tapi masih fail. Oke, ini sudah sukses ya, sudah sukses. Sekarang kita tes dari komputer yang satunya dari kantor cabang A ke komputer cabang B. Oke, ini sudah sukses. Nah,
Sekarang kita cek menggunakan tracer ya, tracer dari komputer cabang A ke komputer cabang B ya, yaitu perintahnya tracer bagi 192.168.2.2 ya, itu komputer yang ini ya, komputer cabang B yang ini. Kita enter. Oke, dapat kita lihat bahwa proses pengiriman pesannya sudah berbeda ya, dari proses pengiriman pesan yang sebelumnya, teknisnya atau rute yang dilewati ya. Sekarang rute yang dilewati sudah menggunakan tunneling. Di sini dapat kita lihat ya, pesan akan masuk ke alamat IP 192.168.1 yang ini. Lalu dia menggunakan tunnelnya. Tunnel yang dia tuju adalah 50.50.2 ya. 50.50.2 ini. Dengan tujuannya adalah 192.168.2.2, yaitu komputer yang berada di komputer cabang B. Jadi pengiriman pesannya sudah melewati tunnel ya, melewati tunnel seperti ini ya, melewati tunnel seperti ini, lalu turun ke komputer cabang B. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini tentang tunneling ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.